Duduk, puji Tuhan. Shalom, semua sehat-sehat, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan ya, haleluya. Mari anak-anak sekolah minggu bergabung di ruang tamu untuk sekolah minggu. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Ayat yang ke-1 berkata, sama-sama pada mulanya, Yohanes pasal 1 ayat 1 ya, sama-sama pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terakhir, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bisa berkata amin? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab ini adalah Santo Yohanes atau Rasul ya. Santo itu bahasa lainnya Rasul ya. Ditulis pada tahun 80 sampai 100 Masehi. Ya. Yesus mati pada umur 33 tahun, 70 atau 67 tahun kemudian, Yohanes ini, murid yang dikasihi oleh Yesus ini, dibuang ke pulau Patmos. Dibuang. Patmos itu di pulau ya, dekat Turki. Di pulau di situ ya, sebuah pulau kecil di laut Aegea Yunani yang terletak di sebelah barat daya, kira-kira 80 km dari Efesus tempatnya. Haleluya. Yohanes dibuang ke pulau itu ya, lantaran dia memberitakan Injil. Dia dihukum dengan cara digoreng di minyak panas. Tetapi dia tidak mati. Lalu dia dibuang ke pulau Patmos lantaran apa? Memberitakan Injil ya. Di mana berita Injil itu, Bapak Ibu Saudara, Yohanes dianggap ancaman ya oleh Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus lalu membuang dia ke pulau Patmos itu. Di pulau tersebut Yohanes itu dipekerjakan di tambang batu bara. Ya, di tambang batu bara. Dia adalah murid terakhir yang hidup ya. Murid-murid yang lain ada yang dipancung, ada yang dibunuh, ada yang dilempari dengan batu. Namun Yohanes ini hidup paling akhir dan dia berada di pulau Patmos itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Yohanes 1 ayat 1 ini hampir mirip dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan begitu ya, Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Perkataan Allah. Ya. Tante Linda, saya telepon. Halo Ci di mana? Di rumah Om. Yang terdengar apanya? Suaranya. Suara dari AI Linda ini adalah firman. Sama dia Tuhan itu firmannya. Berarti firman itu perkataan atau logos ya, perkataan. Ayat ini diperdebatkan ya Bapak Ibu Saudara oleh apologit dan seterusnya ini. Cukup stres orang-orang memperdebatkan ayat ini. Firman Allah atau firman. Ayat kedua berkata, ia pada mulanya bersama-sama dengan firman itu bersama-sama dengan saya. Walaupun misalnya Bu Tuti saya telepon, Bu, Ibu di rumah? Iya. Dia cuma dengar suara saya, tapi suara saya itu bersama tubuh saya. Ya, walaupun saya sembunyi begini,
tapi dengar suara saya. Suara saya itu firman ya, dalam ayat ini. Suara saya bersama dengan saya. Ya. Tadi Cik Okta datang, saya kaget ya karena dia sakit. Loh, katanya sakit. Ya Om. Dia bilang iya. Iya itu menggambarkan Cik Okta. Ya. Perkataan Cik Okta itu bersama-sama dengan Cik Okta. Iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, ini kesulitannya di dalam Alkitab ini dipisah ya antara tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Antara tubuh, firman, dan roh. Itu dijelaskan terperinci. Ini yang membuat orang-orang di luar Tuhan bingung menjelaskan atau mengerti ayat itu. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Firman. Bisa berkata amin? Ya otomatis lah. Bapa itu ngomong pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kira-kira perkataannya, aku ciptakan langit dan bumi. Ya jadi. Ya, jadi. Yohanes 1 ayat 3 menjelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman yang sejalan dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Itulah sebabnya ketika saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, saya mewakili Tuhan ketika berdoa itu. Saya sambung lidah Tuhan. Saya berkata, sembuh. Terimalah perkataan itu. Terima dengan iman di dalam Yesus Kristus, maka engkau sembuh. Perkataan tadi diurapi oleh Tuhan, maka sembuh. Oleh sebab itu, apabila tidak sembuh, yang pertama-tama, mungkin Tuhan tidak berkenan menyembuhkan engkau. Yang kedua, engkau tidak punya iman untuk sembuh. Yang ketiga, pendetanya tidak diurapi. Ya. Cuma ngomong perkataannya sendiri. Tidak diurapi oleh Tuhan. Ya. Sehingga walaupun pendetanya ngomong sembuh-sembuh, orangnya tidak sembuh. Ada 3 faktor kesembuhan. Pendetanya tidak diurapi, Tuhan tidak berkenan menyembuhkan engkau, pendetanya tidak diurapi, engkau tidak punya iman. Ini 3 faktor kesembuhan itu. Oleh sebab itu, firman dengan firman Tuhan itu, maka langit dan bumi dijadikan. Ya. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1 menekankan bahwa firman ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Menunjukkan kebenaran firman yang kekal. Ya. Lalu pada ayat-ayat selanjutnya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi berkata kepada Maria lewat malaikat, engkau akan mengandung. Ya, pada waktu itu umur Yohanes Pembaptis 6 bulan. Dia ngomong sebentar lagi Natalan ya, potong babi ya. Si Tuhan memperingati. Kemarin Maulud Nabi ya, memperingati lain. Besok kita Natal, memperingati firman menjadi manusia. Maka firman itu datang lewat Jibril, Gabriel. Engkau akan mengandung. Lalu jawab Maria apa? Bagaimana mungkin aku mengandung? Sebab aku belum menikah, katanya. Lalu malaikat Gabriel menyatakan bahwa roh Tuhan yang akan membuatmu mengandung di situ. Lalu Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah demikian. Ya. Kemarin GBDI Sulamit Turen, ya, Pak Gembalanya Pendeta Supriyanto, dulu yang khotbah di sini itu, yang dia menjadi gembala di situ, lalu jemaatnya ngamuk, ya, pintunya dipreteli, lalu atapnya dipreteli sama jemaat, sehingga gerejanya tidak ada atap. Turen, gereja Turen, ya. Lalu dia telanjang di gereja itu, dia berdoa. Gak ada atapnya, ya, gak ada atapnya, karena diresolusi sama jemaat dia menggantikan gembala yang lama di situ. Nah, dia mengundang saya tanggal 18 Desember untuk khotbah Natal di GBDI Sulamit Turen. Temanya adalah
Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah demikian. Perkataan siapa? Maria, ketika dia mendengarkan malaikat Jibril mengatakan bahwa malaikat Gabriel mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penciptaan ayat itu ya, diciptakan. Siapa namanya? Langit dan bumi ini diciptakan melalui firman itu. Dan firman itu telah menjadi manusia, dia tinggal di antara kita. Siapa dia? Yesus. Sekarang Tuhan kita ada di sorga. Ketika dia naik ke sorga, ada malaikat berkata, "Hei orang Galilea, kenapa engkau terus melihat ke langit? Bahwa Yesus yang naik ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama." Berarti datangnya Yesus nanti di mana? Di Israel, ya, di Taman Getsemani di situ, ya, di pintu sebelah timur. Oleh sebab itu bait suci pintu sebelah timur itu ditutup oleh aliran lain. Karena orang Israel pada waktu itu mendambakan kedatangan Yesus di pintu sebelah timur. Pintu sebelah timurnya ditutup. Maksudnya supaya Yesus nggak bisa datang di situ. Ya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada ayat yang kelima, ayat yang terakhir, next, sama-sama, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Pak Joko kemarin antara tidur dan tidak tidur, dia melihat saya dan salah seorang pendeta di Lumajang, ya, itu pendeta papanya Jobi itu berjalan di kegelapan. Lalu saya membawa lampu, begini ya. Pendeta itu juga membawa lampu. Ya, cuma lampunya gembala saudara lebih besar katanya ya. Berjalan di kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Jemaat-jemaat di sini ya, namanya gereja itu bersaing ya. Tarik, nyari jemaat di sana, tarik sana sini. Ini jemaat berkurangnya biasa ya. Biasa. Puji Tuhan. Jemaat lama aktif lagi, nanti tenggelam lagi ya. Biasa ya. Gembala jadi gembala itu harus sabar. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri ya. Ini Om Wimba tadi cerita. Saya itu Om, tiap kali mau ke gereja itu malas katanya. Malas seperti, padahal saya biasanya semangat katanya. Tapi ini ada kekuatan yang membuat saya tidak mau ke gereja katanya ya. Setelah dia tidak mau ke gereja, burung puyuhnya mati ya, mati. Burung puyuhnya 3.000 ekor, tadi dia cerita mati 300. Sekarang tidak mati lagi ya. Tiba-tiba bengkelnya sepi. Pak Geng cerita, ini karyawan-karyawannya sakit. Ya. Lalu saya berdoa kemarin. Sudah berapa lama Pak Geng? Dari Sabtu ke Sabtu. Sepi bengkelnya. Bosnya sama karyawan sakit. Lalu kemarin hari Sabtu saya berdoa. Mari Roh Kudus, Engkau datang ke tempat itu. Ya. Tidak lama lagi bengkelnya menjadi hidup ya Pak Geng. Ada mobil berapa masuk? 3 ya, ada mobil 3. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Jadi malaikat itu bertanya, "Hei orang Galilea, kenapa engkau menatap ke langit?" Bahwa Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali. Lalu Yesus berpesan, lebih baik aku pergi kemana? Ke surga. Supaya diutus dalam nama Bapa, Roh Kudus. Siapa yang menolong burung puyuh tidak mati? Roh Kudus. Siapa yang menolong bengkelnya rame lagi? Roh Kudus. Jemaat Tuhan tidak bisa berpisah dengan Roh Kudus, sebab Dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai kesudahan alam. Tadi saya cerita sama Ai Linda sekaligus promosi ya. Sama cerita sama siapa tadi? Gereja kita di desa ya. Mungkin tidak mewah gereja ini dibandingkan gereja-gereja di kota. Tetapi Pak Hendrik pernah bilang,
istimewa gereja ini ada pekerjaan Roh Kudus. Bisa berkata amin. Ya, dulu Mbah Kum sakit. Mbah Kum ini sakit. Lalu Pak Joko bilang, ayo ke Penanggal. Aku sakit. Didoakan di sana. Sudah didoakan di sini. Enggak. Di sana ada Roh Kudus. Ada perkenanan Tuhan. Yang saya masih bangga sampai dengan hari ini. Bahwa kita semua dikawal oleh Roh Kudus. Ya, dikawal oleh Roh Kudus. Saya senang tadi ada Pak Lukito datangnya. Saya sering ngengen dia, saya mendoakan dia. Rumah tangganya kira-kiranya Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong anak-anaknya dalam dekapan tangan Tuhan. Ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Mas Kus ini hari ini ada di sini karena digerakkan oleh Roh Kudus. Bisa berkata amin. Kebalikan dari Pak Yoyo. Ya, saya ini kalau khotbah nyebut-nyebut nama ya tak anggap anak sendiri. Sebenarnya dalam aturan itu tidak boleh ya. Nyebut-nyebut nama ya tidak apa-apa. Ya kita kan intern ya. Pak Yoyo dulu paling malas ke gereja. Setelah didoakan, dia menjadi rajin. Dari Jumat udah gelisah. Sebentar lagi saya kepingin hari Minggu ya. Mbah Kung juga bilang, kok lama ya hari Minggu ya? Saya kepingin ke gereja. Tadi Ko Siong Li, saya minggu depan mau ke gereja. Tapi dia kakinya baru disedot ya. Ada cairan-cairan di kakinya disedot. Tetapi dia rindu. Siapa yang membuat rindu itu? Roh Kudus. Roh Kudus pemirsa ya. Jadi Tuhan itu dengan cemburu memilih kita. Tuhan itu dengan cemburu memilih kita. Memang ada jemaat di sini ada masalah ya. Ada masalah. Biasanya orang luar mempengaruhi, lu enggak cocok di gereja itu. Buktinya ada masalah. Saudara, orang yang kukasihi kutegur dan kuajar. Ketika engkau ada masalah, jangan lari. Itu namanya engkau mau naik level, bisa berkata amin. Itu akan disediakan berkat. Saya ini kalau mengalami masalah besar ya, saya tak hafal. Om ini mau dapat berkat apa ya? Saya ketika ada masalah, saya menenangkan diri. Saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika burung puyuhmu mati, itu ada masalah. Mungkin engkau ada dosa, atau ada berkat yang lebih besar yang hendak Tuhan sediakan. Jangan lari. Amin. Jangan lari, ya. Jangan lari. Memang di dunia ini, Roh Kudus menyertai kita. Tetapi roh setan itu mengganggu kita. Di luar sana itu gampang. Saya sering orang datang ke sini ya. Pendeta, tolong didoakan. Ini apa? Ya, saya doakan. Ya. Lalu saya dikasih amplop. Biasanya 100.000. Ini kan uang dukun, saudara ya. Ya. Biasa ngasih dukun cepek. Ya. Jadi saya disamakan sama dukun ya. Tuhan ya, tidak apa-apa, saya terima aja kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau orangnya susah ya, saya kembalikan, malah saya tambahin ya. Haleluya. Dunia sana dukun. Mereka punya itu, punya roh yang menolong. Tetapi puji Tuhan, kita ditolong oleh Roh Kudus. Andre ini kayak kapal selam. Kalau hidupnya enak, senyumnya lebar ya. Kalau hidupnya nggak enak, tenggelam dia ya. Rumahnya dipromosikan, dijual, sepeda motornya dijual, anaknya bila perlu dijual ya. Semua serba dijual Andre ini ya kalau lagi stres. Pokoknya kalau Andre posting jual, doakan dia ya. Dia lagi dalam titik nol ya. Saya cengengesan berarti iya gitu ya. Bila perlu semua pokoknya dijual kalau susah. Pokoknya Andre ini menjadi bisnismen bila susah. Semua dijual. Bila perlu celananya dijual ya. Jual beli celana, beli rokok ya. Jangan begitu. Karena ketika kita ada masalah, itu artinya kita dibentuk. Bisa berkata amin. Ya. Ada kesaksian dari Om Benny ya. Tadi Om Benny cerita sama saya. Dia tiap minggu itu melayani Tuhan. Ya. Menurut pendapat dia, main bass itu melayani Tuhan. Dan setiap minggu dia perlu uang minimal
itu 50.000 untuk beli bensin, ya. Kadang-kadang nanti ban bocor. Tempo-tempo uang itu tidak ada. Tempo-tempo uang itu tidak ada. Tetapi setahun lebih ya. Setahun lebih. Tiap Sabtu Tuhan sediakan uang bensin. Tuhan sediakan. Kalau dia sudah melayani Tuhan, itu dia senang. Ya. Bahkan dia rela tidak pergi keluar pulau. Mempertahankan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu macam-macam. Ya. Nyapu melayani Tuhan. Kalau Tante Devi nyapu, sapulah seperti membersihkan dosa-dosa jemaat. Ya. Ini dosanya jemaat ya. Saponi. Dosanya jemaat. Ya. Ini ada pengerja dari Stella, si Randy, si hitam manis ini ya. Jangan setia melayani. Ren, jangan terlalu rajin. Enggak apa-apa, Pak. Namanya melayani. Kasihan sama dia ya. Mungkin dulu pernah praktek di pendeta lain, di budak-budak no dia ya. Nggak ngerti saya. Tapi di sini rajin apa? Jangan terlalu rajin. Makan. Jadi pengerja sini jangan sampai kurus, saya bilang ya. Nanti rektormu marah sama saya. Jadi pengerja di Adu Lampre kurus. Orang-orang pastori tidak boleh kurus. Harus hidup diberkati oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Ya. Oleh sebab itu yang kurus-kurus ditingkatkan ya. Jangan terlalu kurus, puji Tuhan. Boleh kita bersyukur ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kejadian 1 dengan Yohanes pasal 1. Kedua ayat tersebut menunjukkan koneksi teologis yang kuat antara Kejadian dan Yohanes. Menekankan peran penting firman dalam penciptaan, dalam keberadaan alam semesta. Oleh sebab itu, ada ayat yang berkata, ada lagu yang berkata, firman-Mu, apa? Firman-Mu. Mari, main musik, kita nyanyi lagu itu. Haleluya, puji Tuhan. Tak usah lama-lama, terus kini makan siang, jaga kesehatannya, jaga keharmonisan rumah tangga. Bagi yang janda musiman, jaga hati, jaga pikirannya, janda musimannya. Suaminya pulang sebulan sekali ya, jangan diganggu dia, kasihan ya. Haleluya. Tanggal 17 nanti akan pulang, kita bersuka cita dengan suami yang tadi. Saya undang maju ke depan Bapak Nyoman melayani perjamuan suci.